Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtad wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kuliah subuh terakhir di bulan Ramadan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntaskan kewajiban kita selaku hambanya yang beriman, untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu kewajiban ibadah puasa. Jamaah salat subuh yang berbahagia, kita juga berdoa pada pagi hari ini, yang sejatinya pagi hari ini Gus Miftah akan bersama kita untuk kuliah terakhir di bulan Ramadan, tapi beliau sakit. Kita doakan semoga beliau segera sembuh sehingga besok dan seterusnya bisa kembali bersama kita di masjid ini. Kemudian berikutnya, karena ini adalah kuliah terakhir di bulan Ramadan untuk sholat subuh, kita punya harapan besar bahwa kita semua sebagai hambanya yang beriman, yang mendapatkan seruan untuk menunaikan kewajiban ibadah puasa ini, berharap besar sudah sampai kepada tujuan akhir daripada ibadah puasa, yaitu menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal Ramadan kita sudah sering diingatkan bahwa tujuan dari ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji beberapa tafsir, kalimat la'alla itu bermakna dua. Yang pertama, la'alla itu dipahami untuk menjelaskan alasan yang kita sebut dengan littaklil. Jadi kewajiban berpuasa itu alasannya adalah dalam rangka untuk sampai kepada tujuan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. La'alla bermakna littaklil, untuk menjelaskan bahwa alasan kita berpuasa itu adalah dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, la'alla di situ bermakna litaraji indal mukhatab. Artinya apa? Untuk menjelaskan bahwa kita punya harapan sebagai pihak yang diajak berbicara, mukhatab. Karena seruan untuk menunaikan ibadah puasa itu ditujukan kepada mereka yang beriman. Sekedar mengingatkan, di awal-awal Ramadan sudah sangat sering disampaikan. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi pihak yang diajak berbicara, apa yang kita sebut dengan mukhatab itu, adalah mereka yang beriman. Dan kita yang menunaikan ibadah puasa hingga hari ini, hari terakhir kita berpuasa, ini adalah hambanya yang beriman. Sebagai hambanya yang beriman, kita punya harapan besar. Litaraji tadi, kita punya harapan besar
supaya dengan berpuasa ini kita bisa sampai kepada tujuan berpuasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin melengkapi penjelasan saya tadi malam. Karena tadi malam kita hanya kuliah 7 menit, jadi waktunya tidak banyak. Kita tuntaskan sebentar pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita juga baca lagi tafsir-tafsir yang ada, Jalaluddin As-Suyuti itu menjelaskan, karena kita ini punya harapan besar untuk menjadi hambanya yang bertakwa, maka menurut beliau sejatinya manusia yang bertakwa itu, yang lulus dari pendidikan berpuasa di bulan Ramadan, itu sejatinya sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya dan juga syahwatnya. Kenapa demikian? Karena menurut At-Tabari, kita masuk ke pendapat yang lain, mereka yang berpuasa itu sebenarnya sudah dididik, dibiasakan, memiliki culture, memiliki budaya untuk menahan diri dari hal-hal yang disukai oleh nafsu, disukai oleh syahwat. Apa itu? Menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan menahan diri dari syahwat berjima atau berhubungan seksual. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu, dua ulama tafsir ini sebenarnya hendak menjelaskan kepada kita ini, katakanlah kita ini sudah sampai kepada tujuan akhir dari ibadah puasa itu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan kita ini sudah punya imun, punya kemampuan untuk bisa mengendalikan nafsu kita dan syahwat kita terhadap hal-hal yang menggoda ketakwaan kita di masa-masa yang akan datang. Baru akan terlihat jelas hasilnya kita ini berpuasa nanti ketika kita sudah berada di luar Ramadan. Apakah kita ini sebenarnya sudah sampai kepada tujuan bertakwa itu? Apakah kita ini sudah mampu mengendalikan nafsu kita terhadap kenikmatan duniawi? Apakah kita sudah mampu mengendalikan syahwat kita terhadap kenikmatan seksual? Itu akan terlihat jelas kalau kita nanti sudah berada di luar Ramadan. Kalau masih di bulan Ramadan, saya kira semua kita paham, kita selalu berada pada kondisi ketakwaan. Setiap hari sangat kondisional untuk menjaga ketakwaan itu. Kita selalu berjamaah di masjid ini dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Setiap hari kita berpuasa, menahan diri dari makan, minum dan sebagainya, itu dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pagi hari kita bersahur sampai kita nanti berbuka, kita selalu berada dalam kondisi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti tantangannya setelah bulan Ramadan, ketika kita sudah tidak lagi berada pada kondisi yang seperti ini, bagaimana kita masih mampu untuk mengendalikan nafsu duniawi kita, mengendalikan syahwat kita? Ini saya kira yang harus kita perhatikan. Karena sekali lagi, sejatinya pada hari ini, di hari terakhir ini, kita sudah harus sampai kepada tujuan dari ibadah puasa ini, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memang harus kita akui, mengendalikan nafsu kita terhadap kenikmatan dunia itu memang sangat sulit. Sangat sulit.
mengendalikan syahwat kita, syahwat seksual, bahkan dalam artinya yang luas, misalnya ada yang memahaminya termasuk juga syahwat berpuasa, itu memang tidak mudah. Tantangannya sangat luar biasa. Oleh karena itu, tadi malam saya menyampaikan bahwa Karl Marx misalnya, salah satu tokoh kontroversial yang dibenci banyak orang karena dianggap sebagai salah satu tokoh ideologi komunisme. Dia pernah menyatakan bahwa kehidupan manusia itu hanya berputar-putar untuk urusan dua hal. Apa itu? Dari pagi hingga sore dia berkegiatan, itu cuma dua saja, kata dia. Apa? Hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya dan di bawah perutnya. Jadi dia mengatakan ini tantangan bagi kita untuk menjawab apa yang dikatakan, bahwa kita yang beriman, tujuan hidup kita bukan hanya itu. Kita hidup di dunia itu tujuannya bukan hanya untuk perut dan di bawah perut. Kalau kita mengkaji dari perspektif orang berpuasa, tujuan kita lebih dari itu, bukan hanya menahan diri dari makan dan minum dan jima, tapi juga kita akan melampaui itu semua. Semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita ini harus memenuhi kebutuhan perut dan di bawah perut, itu semuanya dalam rangka koridor bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diatur semuanya oleh syariat kita. Kita tidak pernah dididik di bulan Ramadan ini untuk berlebih-lebihan, untuk memenuhi perut kita. Makannya diatur, minumnya diatur, ya kan? Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga nafas, sepertiga dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita dididik di bulan Ramadan seperti itu. Kita akan jawab tantangan nafsu, bahwa orang beriman tidak seperti yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, cobalah kita perhatikan diri kita masing-masing, dan mungkin kita juga bisa menyaksikan di sekitar kita. Apalagi kita setiap hari membaca berbagai media. Memang harus kita akui, godaan terhadap kenikmatan duniawi ini memang tidak bisa kita hindari, karena kita ini memang hidup di dunia. Tidak mungkin kita ini menyendiri di masjid terus, zikir terus misalnya. Ketika kita keluar dari masjid, kita akan mendapatkan tawaran-tawaran kenikmatan dunia. Makanya di situ kita akan diuji sejauh mana kita masih bisa bertakwa, mengendalikan nafsu kita, mengendalikan syahwat kita. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus diwaspadai menurut saya, dan kita sudah punya imunnya, imun takwa itu. Ketika nanti kita setelah keluar dari bulan Ramadan, godaan waham ini, godaan cinta dunia ini menjadi tantangan yang sangat besar menguji ketakwaan kita. Apakah kita masih mampu bertakwa sebagaimana kita di bulan Ramadan atau tidak? Beberapa hasil riset misalnya, beberapa hasil penelitian menunjukkan ada banyak orang itu tidak puasa kalau sudah diuji dengan kenikmatan dunia. Saya tunjukkan misalnya satu hasil riset oleh putra daerah di sini. Beberapa bulan yang lalu saya sempat menguji seorang satpol PP. Dia mengambil tesis berjudul Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima berdasarkan Perda nomor sekian tahun sekian tentang ketertiban umum. Beliau berkeinginan dengan bermodalkan Perda nomor sekian tahun sekian tentang ketertiban umum, dia bisa menertibkan mereka-mereka yang dianggap kurang tertib berdagang. Tidak boleh berdagang di area-area yang potensi
berpotensi mengganggu ketertiban umum. Singkat cerita, dalam diskusi itu saya bertanya, apakah Anda berhasil menertibkan pedagang kaki lima itu hanya bermodalkan Perda nomor sekian tahun sekian tentang ketertiban umum? Apa jawabannya? Berhasil, Pak. 1 minggu saya berhasil menertibkan, 2 minggu saya berhasil menertibkannya. Tetapi berselang beberapa minggu kemudian, ternyata saya tidak berhasil. Mereka tetap selalu punya kesempatan untuk terus berdagang di tempat-tempat yang dianggap mengganggu ketertiban. Saya tanya kembali, apa alasannya? Apa alasan mereka sulit diatur? Sehingga kalau ada kesempatan berdagang, mereka kembali lagi ke tempatnya. Apa jawabannya? Lagi-lagi persoalan ekonomi, persoalan perut. Jadi kesimpulannya, orang itu kalau dihadapkan dengan kebutuhan yang mendesak terkait perutnya, itu memang sulit diatur. Walaupun kita ini bacakan pasal-pasal Perda tentang ketertiban umum, walaupun saya ini setiap subuh, setiap maghrib, khutbah Jumat menyampaikan tentang larangan-larangan mengganggu ketertiban umum, menggunakan ayat-ayat hadis-hadis, tapi kalau itu tidak dibarengi dengan pembenahan di dalam masalah ekonominya, itu memang sulit, rentan untuk dilanggar. Mungkin ketika diberi nasihat, dikhotbahi, diberi tausiah seperti ini, kesadaran itu muncul. Tapi nanti ketika dia kepepet di luar, lagi-lagi dia punya kesempatan untuk berdagang, dia rentan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini hasil riset yang menunjukkan bahwa manusia itu cukup sulit diatur ketika dihadapkan dengan masalah perut. Makanya bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak selalu menuruti kebutuhan perut kita, kemudian kita mengabaikan berbagai aturan-aturan, termasuk aturan agama. Hasil riset berikutnya, seorang perempuan, kebetulan beliaunya ini seorang pegawai di dinas sosial. Dia meneliti tentang upaya penertiban PSK, pekerja seksual, PSK. Singkat cerita, mirip dengan yang disampaikan oleh Satpol PP. Apakah Anda berhasil menertibkan mereka? Dia menjawab, berhasil Pak, apalagi kami lakukan rehabilitasi di beberapa pondok pesantren. Jadi mereka yang diamankan, yang yang berhasil dijaring, kemudian dipondokkan minimal 1 bulan atau minimal 2 minggu, antara 2 minggu sampai 1 bulan dipondokkan, dididik agamanya, ibadahnya, diajarin ngaji, dinasehati tentang agama setiap hari. Berhasil 1 bulan, bahkan bisa 2 bulan dia bertahan dengan kebiasaannya di pondok. Tapi setelah itu ternyata ada beberapa orang yang tidak bisa, dan pada akhirnya kembali lagi kepada dunianya yang lama, yaitu dunia PSK. Ketika ditanya kenapa mereka kembali, jawabannya persis seperti yang di awal tadi, karena lagi-lagi persoalan ekonomi, persoalan perut. Bayangkan dia tidak punya pekerjaan, sementara dia punya anak, beberapa anak, suaminya tidak ada, tidak punya suami. Bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan ekonomi? Salah satu yang paling mudah yang dia alami selama ini adalah dengan cara itu, sehingga dia dengan sangat terpaksa melakukan.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini juga menjadi bukti bahwa persoalan perut dan di bawah perut itu memang sulit dikendalikan. Jangankan ini menimpa mereka-mereka yang punya keterbatasan ekonomi, mereka-mereka yang punya kemampuan, punya kemapanan ekonomi juga sangat mudah tergoda dengan itu. Bapak Ibu sekalian, mereka yang korupsi, jangan dikira mereka nggak punya uang. Mereka itu punya banyak uang. Tetapi sekali lagi, kalau sudah urusan perut dan di bawah perut itu memang manusia tidak pernah puas. Walaupun dia diberikan harta satu gunung, dia masih ingin harta satu gunung yang lain. Kira-kira seperti itu. Mereka yang korupsi itu umumnya, coba disurvei, mereka yang korupsi itu, apakah mereka kesulitan ekonomi? Tidak. Mereka tidak pernah kesulitan ekonomi. Bahkan kalau dilihat dari jumlah kekayaannya itu melampaui rata-rata orang punya gaji. Gajinya di atas rata-rata, bahkan melampaui gaji saya mungkin. Mereka punya banyak uang, tapi pertanyaan kenapa mereka itu melanggar, melakukan korupsi, bahkan kadang-kadang menyalahgunakan kewenangannya karena dia bisa mengatur semua. Ya. Mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, dilarang oleh hukum. Lagi-lagi persoalan perut dan di bawah perut. Ini tantangan kita ke depan. Makanya nanti kita akan lihat hasilnya, apakah kita ini berhasil mengendalikan nafsu kita dan syahwat kita nanti ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan. Kita praktekkan. Karena mengaji yang baik itu kalau kita bisa mengharmonikan antara teori dan praktek.